Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan manusia dan lingkungannya. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dengan memiliki potensi dan akal, kolbu dan potensi-potensi lain untuk digunakan sebagai modal mengembangkan kehidupan. Menurut Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zoon politikon, yang artinya bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Ketika manusia lahir, pada saat itulah untuk pertama kalinya ia berkenalan dengan dunia luar yang akan menjadi lingkungan bagi dirinya. Menurut Sonneveld pernah mengatakan bahwa manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe. Contohnya yaitu yang pertama, environmental restocking, itu di mana dapat diketahui berapa jauh individu mau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko tinggi di suatu lingkungan. Yang kedua ada environmental sensitivity, yaitu di mana individu yang dapat memiliki poin yang tinggi. Pada kategori ini, manusia cenderung secara benar dan cepat mampu mempersiapkan lingkungannya apakah baik atau buruk kepada dirinya. Yang ketiga ada environmental mobility, yaitu di mana dapat melihat sampai seberapa jauh individu suka mengunjungi tempat-tempat yang eksotik dan berisiko untuk dijelajahi. Yang keempat atau yang terakhir ada environmental control, yang dapat dipergunakan untuk melihat sampai sejauh mana kepercayaan individu bahwa lingkungan alam mampu mengendalikan perilaku mereka. Lingkungan itu diciptakan Tuhan semata-mata untuk kebutuhan manusia sendiri, karena keberadaan lingkungan yang stabil, sehat, dan seimbang akan dapat mempengaruhi keadaan manusia, cenderung merasa nyaman, indah, dan bahagia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan seimbang. Manusia tidak bisa hidup tanpa adanya lingkungan yang sehat mempengaruhi setiap saat, terutama kebutuhan terhadap udara dan air. Dalam hubungan pelestarian lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian yang dimakan oleh makhluk ciptaan Tuhan, dan termasuk manusia yang sungguh bergantung pada rantai makanan dan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan maupun sayur-sayuran yang dimakannya tetap dalam keadaan halal dan sehat. Karena itu Tuhan menyuruh makan makanan yang halal dan baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 16, yang artinya maka makanlah yang halal, baik bagi rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surat An-Nahl ayat 114. Beberapa sikap hubungan antara agama dan kebudayaan, yaitu yang pertama ada sikap radikal. Agama menentang kebudayaan ini merupakan sikap radikal dan eksklusif, menekankan pertentangan antara agama dan kebudayaan. Sikap akomodasi agama milik kebudayaan, sikap ini menunjukkan keselarasan antara agama dan kebudayaan. Yang ketiga ada sikap perpaduan agama atas kebudayaan ini. Sikap ini menunjukkan adanya suatu ketertarikan antara agama dan kebudayaan. Hidup dan kehidupan manusia terarah pada tujuan ilahi dan insani. Manusia harus mempunyai dua tujuan sekaligus. Yang keempat ada sikap pembaharuan. Sikap pembaharuan, agama memperbaharui kebudayaan. Sikap ini menunjukkan bahwa agama harus memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang berkaitan di dalamnya. Contoh lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dari keluarga. Contohnya ada percakapan saat makan, proses meminta saran seorang anak ketika melanjutkan studi atau pendidikan, dan kejadian-kejadian yang lainnya. Contoh dalam masyarakat itu yang pertama ada musyawarah tentang kegiatan 17 Agustusan, kegiatan gotong royong, kegiatan siskamling, dan lingkungan rumah. Yang terakhir itu yasinan di lingkungan masyarakat yang sedang terkena musibah atau meninggal dunia, atau sedang tasyakuran. Sekian penjelasan manusia dan lingkungan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.